Halo sahabat semua, semoga dalam kondisi sehat walafiat dan bahagia selalu. Berjumpa kembali dengan kami Jejak Pembelajar. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana proses masuk ke dalam aplikasi Sipla. Untuk bisa masuk ke dalam aplikasi Sipla, satuan pendidikan ataupun kepala satuan pendidikan itu harus memiliki akun single sign-on-nya Dapodik atau yang biasa kita sebut SSO-nya Dapodik. Untuk SSO Dapodik saat ini itu diberikan pengamanan tambahan berupa aktivasi autentikasi terhadap SSO-nya Dapodik. Kenapa hal ini dilakukan? Hal ini dilakukan tentu dalam rangka proses pengamanan terhadap data-data individu. Data-data yang sensitif yang dimiliki oleh satuan pendidikan ataupun kepala satuan pendidikan. Sehingga datanya tetap terjaga, datanya tetap aman. Karena banyak di luaran informasi-informasi yang tentu sahabat semua sudah dapatkan juga, ada kebocoran data, ada penyalahgunaan data. Nah, dalam rangka meminimalisir hal tersebut, sehingga diterapkanlah penambahan autentikasi terhadap SSO-nya Dapodik. Hal ini tentu berdampak terhadap masuk ataupun login ke dalam aplikasi Sipla. Dalam bisnis proses aplikasi Sipla itu terdapat beberapa langkah. Yang pertama, satuan pendidikan mengakses ke laman sipla.kemdikbud.go.id. Yang kedua, melakukan pencarian. Yang ketiga, memfilter terhadap pencariannya. Yang keempat, ataupun memilih mitranya. Nah, yang kelima, masuk ke dalam aplikasi Siplanya. Bukan langsung pilih barang dan sebagainya, langsung check out, bukan. Tapi harus login dulu, harus masuk dulu kepala satuan pendidikannya ke aplikasi Sipla. Langkahnya bagaimana? Nah, langkahnya seperti ini. Kita sudah berada di halaman Siplanya, lalu kita cari produknya, apa yang mau kita beli, lalu kita pilih. Nah, di sini lakukan pencarian puzzle contoh. Ini kita cari, lakukan proses filterisasi. Contoh, saya mau memfilter di pulau ataupun di provinsi Jawa Timur gitu ya. Saya pilih Jawa Timur. Nah, ini sudah ada Toko Ladang, ada Temprina, Blibli, Gramedia, Telkom, Intan Pariwara. Ini adalah marketplace yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Oke, kita pilih salah satu, sahabat semua. Contoh, kita pilih kunjungi mitranya ya, kunjungi mitranya. Nah, nanti akan muncul pilihan barang seperti ini. Nah, barang-barang ini adalah yang diupload oleh penyedia barang. Penyedianya ya. Kalau tadi marketplace-nya itu Blibli, penyedianya ini tergantung yang daftar di Blibli-nya. Banyak sekali pilihannya. Nah, sebelum kita milih barang, langkahnya itu adalah kita proses masuk ke dalam aplikasi. Di sini ada klik tombol masuk. Kita klik tombol masuknya. Ketika kita klik tombol masuk, ada 4 pilihan. Ada sebagai pembeli, ada sebagai penjual, ada sebagai pengawas, ada sebagai mitra. Keempat pilihan ini tidak kita bahas hari ini. Yang akan kita bahas itu adalah kita login sebagai pembelinya. Nah, ini kita klik tombol ataupun kita pilih menu yang pembeli. Ketika kita pilih, maka kita akan diarahkan untuk masuk ke dalam aplikasi Dapodik sebagai bagian daripada SSO-nya Dapodik. Nah, kita klik tombol masuk dengan akun Dapodik. Ketika kita klik tombol masuk dengan akun Dapodik, maka silakan isikan username-nya apa, password-nya apa. Lalu kita klik tombol masuk. Ketika kita klik tombol masuk, kita akan diarahkan untuk melakukan autentikasi 2 langkah. Anda belum mengaktifkan autentikasi 2 langkah untuk alasan keamanan. Tadi ya, ini untuk alasan keamanan dan meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi terhadap data kita masing-masing. Terutama karena yang bisa login ke aplikasi ini adalah kepala sekolah, maka kepala sekolah itu harus melakukan autentikasi akunnya. Kalau tidak, maka nanti datanya itu tidak kita bisa pastikan bahwa itu adalah data yang aman.
Tapi kalau diaktifkan sekarang, maka akan menjamin keamanannya sehingga meminimalisir datanya disalahgunakan. Nah, ini untuk meminimalisir. Oke, langkah selanjutnya kita klik aktifkan sekarang. Ketika kita pilih aktifkan sekarang, di sini ada instruksinya atau ada langkah-langkahnya. Yang pertama, install Google Authenticator, baik itu melalui Play Store ataupun melalui App Store. Play Store itu untuk Android, App Store itu untuk iPhone. Setelah itu, ikuti langkah yang kedua, yaitu buka Google Authenticator-nya. Nanti pilih ikonnya dan sebagainya. Oke, kita lakukan langkah yang pertama dulu. Langkah yang pertama adalah kita install aplikasinya. Buka di HP masing-masing, di gawai masing-masing. Yang Android pilih Play Store, yang iPhone pilih App Store. Ini saya contohkan yang App Store. Kita klik App Store-nya, kita cari. Di sini ada Google, cari kata kuncinya Google Authenticator. Kita klik, lalu kita pasang dan install, ataupun unduh dan install. Kita unduh, tunggu prosesnya. Nah, kalau sudah, kita kembali ke halaman utamanya. Nah, di halaman utama ini sudah ada icon Google Authenticator. Kita buka, kita akan menemukan pemberitahuan langkah-langkahnya. Nah, ini nanti kita klik Get Started ataupun klik Mulai. Kita klik, kita pilih akunnya ataupun sesuaikan akunnya, kita klik Continue. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini berarti Kepala Satuan Pendidikan itu sudah berhasil memasang aplikasinya. Bukan berhasil mengaktifkan, bukan, tapi berhasil memasang aplikasinya. Nah, langkah yang kedua itu adalah membuka Google Authenticator. Nah, ini prosesnya sudah ya. Lalu kita pilih tombol icon ataupun tanda plus. Nanti akan muncul pilihan Enter Setup Key ataupun Scan QR Code. Untuk mempermudah, sekali lagi untuk mempermudah, itu kita klik tampilkan QR Code saja, ataupun scan QR Code. Nah, kita kembali ke halaman tadi SSO Dapodik. Di sini di langkah ketiga ada scan QR Code-nya. Ya, maka kita klik tampilkan QR Code. Nah, ini sudah tampil nih QR Code-nya. Kenapa kita tidak menggunakan Enter Setup Key? Karena kalau Enter Setup Key, kita klik di barcode-nya itu panjang sekali. Kombinasi huruf dan angka panjang. Sehingga untuk mempermudah satuan pendidikan, kita pilihnya yang scan QR Code. Kembali ke aplikasi Google Authenticator-nya, pilih yang scan QR Code, maka nanti akan muncul notifikasi untuk mengallow kameranya. Lalu si kamera handphonenya atau gawainya itu arahkan ke QR Code yang ada di tampilan SSO Dapodik. Kita klik tampilkan. Nah, maka langsung otomatis kita scan itu langsung otomatis muncul angka. Angka-angka ini berlakunya sangat singkat, sekitar kurang lebih 30 detik. Jadi harus cepat. Langkah yang keempat, kita masukkan kode yang tampil di layar handphonenya. Ini ingat, 30 detik, sangat cepat. Lalu kita klik tombol lanjutkan. Nah, ada notifikasi berhasil aktivasi. Autentikasi 2 tahap berhasil diaktifkan. Maka kita klik tombol lanjutkan. Nah, setelah itu kita akan diarahkan untuk masuk ke dalam aplikasi Siplah melalui SSO Dapodik. Nah, ini kita klik tombol masuk. Langkahnya yang terakhir itu memverifikasi kode. Jadi setiap nanti akan masuk ke dalam aplikasi Siplah menggunakan SSO Dapodik, maka akan muncul verifikasi kode. Kita masukkan kode yang ada di handphonenya masing-masing. Lalu kita klik tombol verifikasi kode. Nah, sekarang muncul pilihan login sebagai kepala sekolah. Contoh ini login sebagai kepala sekolah pada TK Pertiwi Kabupaten. Nah, kenapa hal ini dilakukan
langkah aktivasi autentikasi, harus verifikasi kode, tentu tadi dalam rangka menjaga keamanan data kepala sekolah, dalam rangka menjaga keamanan bendaharanya, agar datanya itu tidak disalahgunakan. Kita klik tombol pilihan yang salah satunya yang paling atas, maka nanti kita diarahkan ke sini, ya. Pengumuman ada ABCD, ini nanti tinggal baca. Sehingga di sini Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di sini sudah masuk ke dalam aplikasi Siplahnya. Sekian video dari kami, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua dan menambah informasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih banyak.